Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat informasi? Pada kesempatan di video kali ini kita akan membahas eh, apa sih alasan orang untuk tidak mau berkuliah. Nah, jadi di beberapa kesempatan yang lalu saya pernah eh, mendapatkan mendapatkan beberapa alasan eh, adik-adik kita yang baru mau lulus SMA atau SMK itu tidak mau untuk kuliah. Jadi nanti kita akan bahas beberapa alasan yang dilontarkan oleh adik-adik kita itu untuk tidak mau berkuliah. Di sini saya sudah mencatat beberapa alasan yang pernah saya dengar ketika saya menanyakan mau kuliah atau tidak. Jadi yang pertama itu bahwa alasan mereka itu kuliah tidak menjamin pekerjaan. Yang kedua, biaya kuliah yang mahal. Yang ketiga, bahwa di dunia perkuliahan itu biayanya eh, pergaulan bebas. Dan yang terakhir itu biaya kos yang mahal. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tidak menjamin dapat pekerjaan. Jadi di sini bahwa di perspektif masyarakat itu sudah tertanam kawan-kawan, sudah tertanam kalau kuliah itu percuma saja, pasti banyak yang nganggur. Ribuan mahasiswa yang di wisuda itu banyak yang nganggur. Itu hanya perspektif masyarakat kawan-kawan. Jadi setelah wisuda itu kawan-kawan, dapat atau tidaknya kita pekerjaan itu tergantung dari diri kita kawan-kawan. Mampukah kita berkompetisi? Mampukah kita berkompetitif untuk mendapatkan pekerjaan kawan-kawan? Jadi di saat perkuliahan itu, apakah kita selama ini mengasah diri, mengasah kemampuan kita, berlatih untuk berkompetitif. Sehingga kalau kita sudah terlatih untuk berkompetitif, kita terlatih untuk berkompetisi, maka kita akan mampu untuk bersaing di dunia pekerjaan kawan-kawan. Jadi kalau masih ada pandangan masyarakat mengenai sulitnya mencari pekerjaan setelah kuliah, itu tergantung dari kitanya kawan-kawan. Kalau kita punya life skill, kalau kita punya kemampuan, kita tidak akan susah untuk mencari pekerjaan kawan-kawan. Dan yang kedua itu kuliah biayanya mahal. Oke, di sini saya mau menceritakan pengalaman saya kawan-kawan ya, karena saya bukan dari keluarga yang mampu. Kedua orang tua saya bukan orang yang kaya, hanya seorang petani yang mana pada saat SMA saja tidak mampu untuk membelikan saya sepeda motor kawan-kawan. Sedangkan teman-teman saya hampir rata-rata itu pakai motor kawan-kawan. Saya hanya masih menggunakan ojek kawan-kawan. Tapi setelah mau lulus SMA, saya punya tekad dalam hati kawan-kawan. Saya punya tekad dalam hati untuk bagaimana caranya saya harus kuliah. Bukan saya mau kuliah, saya harus kuliah. Beda kawan-kawannya, saya harus kuliah dengan saya mau kuliah itu beda kawan-kawan. Kalau kita tekadkan harus kuliah, bagaimanapun caranya kita akan mengejar, kita akan berusaha semaksimal mungkin kawan-kawan. Nah, jadi uh, alhamdulillah kawan-kawan, pada saat lulus kuliah dan pada saat lulus SMA, saya mendaftar kuliah, saya mendaftar beasiswa bidik misi kawan-kawan, dan alhamdulillah semuanya lulus kawan-kawan. Dan alhamdulillah lulus kuliah dan juga lulus tepat waktu, sehingga semuanya itu dibiayai oleh bidik misi kawan-kawan. Nah, artinya apa? Artinya untuk biaya itu, kalau kita rating itu di nomor sekian kawan-kawan. Yang pertama itu tekad dan kemauan kawan-kawan. Tekad kawan-kawan untuk saya harus kuliah. Itu yang pertama kali ditanamkan kawan-kawan. Nah, untuk di biaya itu di kampus itu ada berbagai macam beasiswa kawan-kawan. Ada bidik misi, ada Pertamina, ada BRI, berbagai macam bank, biasanya dari organisasi itu banyak sekali beasiswa kawan. Tinggal diri kita sendiri kawan-kawan, mau tidak untuk menjemput beasiswa itu kawan-kawan. Nah, itu pengalaman dari saya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ada pengalaman lain, nanti bisa silakan komentar di sini, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu kawan-kawan. Dan yang ketiga itu perkuliahan itu biangnya pergaulan bebas kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan,
untuk kita menjamin keselamatan kita di dunia perkuliahan supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas itu, kita harus ada beberapa tips kawan-kawan. Yang pertama, kita harus memilih teman yang baik kawan-kawan, teman yang lurus. Artinya apa? Kita harus memilih teman yang benar-benar mau lulus kuliah dengan predikat baik kawan-kawan. Jangan hanya memilih teman yang karena gengsi kuliahnya, karena orang tuanya kaya, karena ingin dianggap sosialnya tinggi kawan-kawan. Jangan kawan-kawan. Jadi supaya kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas itu, kita harus memilih teman itu yang benar-benar ingin menyelesaikan kuliah dengan baik, dengan predikat yang baik, sehingga di proses perkuliahannya juga dengan hal-hal yang baik kawan-kawan. Yang kedua, kita harus bergabung dengan organisasi kawan-kawan. Banyak sekali di kampus itu organisasi, baik internal kampus maupun eksternal kampus kawan-kawan. Karena apa? Karena kalau kita tergabung dengan organisasi, kita ikut di dalam organisasi, kita akan melakukan hal-hal yang positif kawan-kawan. Organisasi apapun itu, kita akan melakukan hal-hal positif kawan-kawan. Karena apa? Di dalam organisasi itu kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sukses kawan-kawan. Di dalam organisasi juga kita akan diajarkan bagaimana cara berbicara di depan orang, bagaimana berbicara di depan umum, sehingga di dunia pekerjaan nanti kita sudah terbiasa kawan-kawan. Kita sudah terbiasa menghadapi berbagai macam sifat orang kawan-kawan. Nah, itulah pentingnya kita ikut organisasi selama di dunia perkuliahan kawan-kawan. Nanti setelah wisuda kawan-kawan, setelah lulus akan nampak perbedaan orang yang di dunia perkuliahannya aktif di organisasi dengan orang yang di dunia perkuliahan tidak aktif dengan organisasi kawan-kawan. Akan nampak di masyarakat dan di dunia pekerjaan kawan-kawan. Nanti setelah kawan-kawan kuliah, setelah lulus, nanti bakal kawan-kawan alami sendiri itu kawan-kawan. Dan yang terakhir, yang keempat itu biaya kos yang mahal kawan-kawan. Nah, ini juga tergantung dari individunya juga kawan-kawan. Karena di dunia perkuliahan itu kos-kosan itu banyak pilihan atau banyak alternatif kawan-kawan. Di kosan itu kawan-kawan ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, ada yang sangat mahal. Nah, bedanya apa kawan-kawan? Bedanya hanya fasilitas kawan-kawan. Mungkin yang murah itu, yang terjangkau dengan kita, itu fasilitasnya kurang kawan-kawan. Mungkin tidak ada kipas angin, tidak ada lemari, tidak ada tempat tidur, ruangannya agak sempit. Menurut saya itu tidak masalah kawan-kawan. Karena apa? Kalau kita memang benar-benar kuliah, kita tidak mementingkan tempat tinggal kita kawan-kawan. Kita tidak perlu untuk mendapatkan kos yang mahal, yang mewah kawan-kawan, yang penuh dengan fasilitas kawan-kawan. Kenapa? Karena tujuan kita kuliah. Yang penting kita kuliah, kita menuntut ilmu, kita membuka wawasan kita kawan-kawan. Itu kita harus memilih kos-kosan kawan-kawan. Jangan kita karena gengsi kita mau ikut juga memiliki atau menempati kos yang mahal, sehingga kita kewalahan nanti kawan-kawan. Sehingga kita kewalahan, kita bingung mencari uang. Nah, di sanalah peluang-peluang untuk pergaulan bebas itu kawan-kawan. Nah, jadi untuk meminimalisir itu, kita harus memilah untuk memilih benar-benar kosan yang sesuai dengan kemampuan kita kawan-kawan. Dan yang kedua kawan-kawan, supaya kita untuk meminimalisir biaya kawan-kawan ya, untuk tempat tinggal saat kuliah nanti, itu kita harus bisa mencari, harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan kawan-kawan, sehingga kita bisa mendapatkan orang tua angkat, keluarga angkat, sehingga kita bisa untuk dapat tinggal gratis kawan-kawan. Ini pengalaman saya kawan-kawan ya. Saya ngekos di kuliah itu hanya 8 bulan pertama kawan-kawan. Setelah itu saya tinggal di rumah orang tua saya kawan-kawan. Jadi selama 8 bulan pertama itu saya ngekos, saya bersosial dengan masyarakat di sekitar. Akhirnya saya mendapatkan orang tua angkat kawan-kawan. Mendapatkan orang tua angkat, diangkatnya sebagai anak, disuruhnya tinggal di rumahnya, makan ditanggung oleh beliau, hanya uang kuliah saja dari saya itu pun dibiayai oleh bidik misi kawan-kawan.
Nah, artinya apa? Artinya bisa kita untuk meminimalisir biaya kos ini, kawan-kawan. Tinggal kitanya, usaha kita bagaimana, sikap kita bagaimana untuk benar-benar kuliah, benar-benar untuk menimba ilmu di perkuliahan, kawan-kawan. Nah, itulah beberapa tips, kawan-kawan ya. Ini menurut perspektif saya, kawan-kawan. Menurut pandangan saya, kawan-kawan. Apabila kawan-kawan mempunyai perspektif sendiri, pandangan sendiri mengenai perkuliahan ini, bagaimana untuk kita menghadapi di dunia perkuliahan, itu silakan kawan-kawan share di sini informasinya, silakan kawan-kawan komen, biar teman-teman adik-adik kita itu menghilangkan alasan-alasan yang bisa menghambat perkuliahannya, kawan-kawan. Nah, jadi itulah beberapa alasan dan beberapa tips, kawan-kawannya, mengapa banyak orang yang takut untuk kuliah, kawan-kawan.